Halo semua, perkenalkan nama saya Melisa Duyanti. Saya dari kelas 10 TKLA. Di sini saya akan membahas materi tentang teks hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan skala kehebatan, kesaktian ataupun kepahlawanannya. Hikayat bertujuan untuk menimbulkan jiwa kepahlawanan, pendidikan, dan hiburan. Hikayat berasal dari bahasa Arab yakni haqqa yang mempunyai arti menceritakan. Fungsi dari hikayat adalah sebagai pembangkit semangat, menghibur atau pelipur lara, atau hanya untuk meramaikan suatu pesta. Hikayat ini terkadang mirip dengan cerita sejarah yang isinya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal dan penuh dengan keajaiban. Ciri-ciri teks hikayat. 1. Kemustahilan. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Hal ini ditandai oleh tokoh-tokohnya yang melakukan kegiatan yang tidak masuk akal. Misalnya dapat berbicara dengan binatang, bisa memasak di telapak tangan, bisa terbang, dan lain-lain. 2. Kesaktian. Seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam cerita rakyat atau hikayat. 3. Anonim. Anonim tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. 4. Istana sentris. Istana sentris seringkali bertema dan berlatar kerajaan. 5. Penyebaran secara lisan. Penyebaran secara lisan biasanya lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulis. 6. Bersifat tradisional. Biasanya mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat. Struktur hikayat. Untuk bagian pendahuluan ada abstraksi dan orientasi yang memperkenalkan latar belakang cerita, tokoh, dan setting. Untuk bagian isi ada komplikasi dan evaluasi yang menguraikan kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh utama. Untuk bagian penutup ada resolusi dan koda yang berisi penyelesaian konflik dalam cerita, biasanya mengandung pesan moral. Kaidah kebahasaan teks hikayat. 1. Penggunaan konjungsi. 2. Kata arkais. 3. Penggunaan pun dan lah. 4. Gaya bahasa. Dalam gaya bahasa terdiri dari personifikasi, metafora, simile, antomasi, dan hiperbola. Dan yang terakhir adalah kalimat inverse. Bentuk teks hikayat. 1. Cerita rakyat. Cerita yang berisi asal muasal. Contohnya cerita Lutung Kasarung, Naga Rawa Pening, Danau Toba, dan lain-lain. 2. Roman. Roman adalah bentuk hikayat yang bercerita tentang kehidupan asmara dan rumah tangga. Contohnya hikayat Malam Diwa dan hikayat Putro Gambakmo. 3. Epos. Epos merupakan cerita yang menceritakan kepahlawanan. Contohnya hikayat Muhammad Tapiah, hikayat Mekuta Alam, dan hikayat Perang Kapeni. 4. Tambeh. Tambeh merupakan hikayat yang berisi tuntunan atau pedoman hidup. Contohnya hikayat Tambeh 7 Belah, hikayat Rantoh, dan hikayat Perang Sabi. 5. Cara. Contoh hikayat Palilat Ureo Acura dan hikayat Hiaken 7. Dan yang terakhir bentuk peralihan. Contohnya Nanggro Gayo dan hikayat Batak. Jenis hikayat. 1. Historis, berisi sejarah, biografi, atau peristiwa. 2. Agama, berisi unsur keagamaan. 3. Peristiwa, berisi tentang peristiwa tertentu. Dan yang terakhir cerita, berisi berita fiksi atau fiktif. Nilai cerita yang ada yaitu nilai kepemimpinan, nilai agama atau religi, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan atau edukasi, nilai moral, dan nilai estetika. Perbedaan antara hikayat dan cerita rakyat sebagai berikut. Hikayat. 1. Menceritakan tokoh di suatu kerajaan atau istana sentris. 2. Menggunakan alur bingkai. 3. Ceritanya berlatar agama. 4. Menggunakan bahasa Melayu klasik dan kata arkais. 5. Struktur kalimat inverse dan terkadang sulit dipahami. Cerita rakyat. 1. Tidak hanya istana sentris tapi juga menceritakan kehidupan masyarakat biasa. 2. Alur cerita tunggal.
Ketiga, ceritanya berlatar budaya. 4. Menggunakan bahasa Indonesia. Kelima, struktur kalimat runtut dan lebih mudah dipahami. Manfaat belajar teks hikayat. 1. Karya sastra hikayat menjadi salah satu referensi hiburan. 2. Hikayat dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan karena dalam cerita hikayat banyak nilai kehidupan yang syarat akan makna. Ketiga, melestarikan warisan budaya nenek moyang. Hikayat merupakan waterpiece karya sastra Indonesia klasik. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya melestarikan warisan budaya.